Tes, tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Insyaallah taala kita akan lanjutkan kajian kitab Nawaqidul Islam yang disusun oleh Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Sekarang kita akan masuk An-Naqidut Tasi', pembatal keislaman yang ke-9. Man i'taqada anna ba'dhan nasi yasa'uhul khuruju an syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang meyakini bahwa sebagian orang bahwa sebagian manusia bisa keluar, maksudnya dia dibolehkan untuk tidak mengikuti syariat Muhammad, kama wasi'al Khadir al-khuruju an syariati Musa alaihissalam fahuwa kafir. Sebagaimana Nabi Al-Khadir. Jadi pendapat mayoritas ulama bahwa Al-Khadir itu adalah nabi. Bukan seperti yang dikatakan sebagian gulatu sufiyah, sufiyah ekstrim. Kata mereka, orang-orang sufi yang ekstrim ini, bahwa Al-Khadir itu adalah wali, bukan nabi. Yang benar, Al-Khadir adalah seorang nabi. Sebagaimana beliau bisa keluar dari syariat Musa, maka keyakinan ini menyebabkan seseorang kafir. Jadi ini jamaah sekalian, pembatal keislaman yang ke-9, yaitu hakikat dari pembatal keislaman ini karena mendustakan syahadat wa anna Muhammadar Rasulullah. Jadi mendustakan syahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang ke-28, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nadhira. Tidaklah kami mengutus kepadamu, tidaklah kami mengutus kamu wahai Nabi Muhammad, kecuali untuk seluruh manusia,
sebagai pemberi kabar gembira dan juga pemberi peringatan. Demikian pula dia mendustakan firman Allah di surah Al-A'raf, "Qul ya ayyuhan nas, inni rasulullahi ilaikum jami'an." Katakanlah wahai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian seluruhnya. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardi. Dialah yang menguasai kerajaan langit dan bumi. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumit. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Dia yang menghidupkan dan mematikan. Fa aminu billahi wa rasulih. Maka berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. An-Nabiyil Ummi, yaitu Nabi yang tidak membaca juga tidak menulis. Alladzi yu'minu billahi wa kalimatihi, yaitu Nabi yang beriman kepada Allah dan firman-firman-Nya. Wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Ikutilah Nabi tersebut, pasti kalian akan mendapatkan petunjuk. Jadi dia mendustakan ayat Al-Quran jika dia meyakini bahwa ada sebagian manusia yang bisa keluar dari syariat Muhammad atau tidak wajib untuk mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi Al-Khadir. Al-Khadir ini para ulama menyebutkan ada dua bacaannya, di fathah kha-nya, di kasrah dha-nya, Al-Khadir. Bisa juga di kasrah kha-nya, di sukun dha-nya, Al-Khidir. Ini dua bacaan yang masyhur di tengah para ulama. Jadi sebagaimana Khadir bisa keluar dari syariat Musa alaihissalam, maka keyakinan ini menyebabkan dia kafir. Sebabnya apa? Yang pertama tadi, karena dia mendustakan syahadat. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Batal syahadat yang kedua. Demikian pula dia mengingkari, mendustakan firman Allah. Ayat-ayat yang sangat banyak. Demikian pula jamaah sekalian, dia mendustakan hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadits riwayat Muslim datang dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummati yahudiyyun wala nasraniyyun." Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidaklah seorang pun sudah mendengar saya diutus dari umat ini, apakah dia Yahudi atau Nasrani, thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi, kemudian dia mati dalam kondisi tidak beriman kepada risalah yang saya bawa, illa kana min ashabin nar, kecuali dia pasti menjadi penghuni neraka. Dan jamaah sekalian, ketahuilah bahwa orang yang, dan ini menyelisihi ijma', bisa langsung kepada Allah. Dan ijma dari kalangan ulama hanya tanpa melalui ajaran Rasul atau para Rasul. Bihaitsu yustagna 'an Rasul. Mereka itu tidak butuh kepada Rasul, bahwa kafir. Maka keyakinan ini menyebabkan seseorang kafir. Jadi jemaah sekalian, orang yang mengatakan untuk beragama, untuk mentaati Allah, menjauhi larangannya tidak perlu melalui jalan Rasul, maka dia menjadi murtad. Jadi ini ijma', tidak ada perbedaan pendapat. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin." Barang siapa yang melawan ar-rasul setelah jelas untuknya hukum kebenaran, dan dia mengikuti jalan selain jalannya kaum mukminin,
maksudnya kata Imam Al-Baydawi, dia menyelisihi ijma' ulama. Ulama sudah sepakat, dia datang membuat pendapat yang baru. Maka kata Allah, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Kami akan palingkan dia kepada kesesatan yang telah dia pilih, dan kami akan masukkan dia ke dalam jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Ini hukuman bagi orang yang menyelisih ar-rasul dan menyelisih ijma' ulama. Ini Allah tegaskan dalam surah An-Nisa. Baik, jadi jemaah sekalian, kenapa ada orang yang berkeyakinan seperti ini? Khususnya kata para ulama, gulatus sufiyah, golongan sufi ekstrim. Kenapa? Di antara sebabnya karena dia meyakini wali itu derajatnya lebih tinggi daripada nabi. Makanya Nabi Al-Khadir, atau mereka katakan Al-Khadir adalah wali yang dibolehkan untuk keluar dari syariat Musa, sebab Al-Khadir lebih tinggi daripada Musa. Jadi secara tidak langsung mereka mengatakan kalau ada orang yang sudah sampai ke jenjang wali, berarti dia sudah lebih tinggi daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Al-Khadir lebih tinggi daripada Musa. Dan ini kesesatan yang lain. Kenapa jemaah sekalian? Karena ulama sepakat bahwa Nabi dan Rasul adalah manusia yang paling mulia. Sebagaimana dinukil oleh Imam Ibnu Katsir, juga dinukil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Apa kata Ibnu Taimiyah? Waqad ajma'atil ummah, telah sepakat umat Islam, ala tafdilil anbiya ala ghairihim, bahwa para nabi itu yang paling afdal di atas selain mereka, di atas selain nabi, minas siddiqin wasyuhada wassalihin, baik dari kalangan as-siddiq, pemimpinnya adalah Abu Bakar, maupun orang-orang yang mati syahid, di antara pemimpinnya adalah Umar, demikian pula orang-orang saleh secara umum. Nabi itu lebih tinggi kedudukannya. Sepakat umat Islam, tidak ada perbedaan pendapat. Ini bantahan untuk gulatus sufiyah, sufi ekstrim. Demikian pula kata Imam Ibnu Katsir, la khilafa annar rusul, tidak ada perbedaan pendapat. Kalau di perbahasan fikih banyak kita temukan ikhtalafal ulama fi, ulama berbeda pendapat di dalamnya. Rata-rata kalau fikih, walaupun jamaah sekalian, ada juga yang disepakati. Banyak juga seperti tentang sholat itu fikih, tapi ulama sepakat tentang wajibnya. Siapa yang mengingkari kewajiban sholat walaupun satu waktu, maka dia menjadi kafir. Jadi kalau dalam masalah fikih banyak perbedaan pendapat. Namun ada juga yang disepakati. Sekarang dalam masalah akidah tidak ada perbedaan pendapat, kata Imam Ibnu Katsir. Annar rusul afdalu min baqiyatil anbiya. Sesungguhnya para rasul itu lebih utama dibanding para nabi. Jadi rasul di atas nabi. Wa anna ulil azmi minhum afdaluhum, dan ulul azmi, rasul yang 5 itu, siapa ulul azmi? Hah? Di sini tidak disebut, berarti harus ditanya jamaah. Siapa ulul azmi? Nabi? Nabi? Nuh. Siapa lagi? Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad SAW. Santun. Kata Imam Ibnu Katsir, ulul azmi yang 5 ini lebih afdal dibanding Nabi dan Rasul seluruhnya, dibanding atau kecuali yang 5 ini. Perhatikan jemaah sekalian, sepakat ulama, Ar-Rasul lebih utama dari Nabi,
dan ulama juga sepakat, tidak ada perbedaan pendapat, bahwa yang 5 itu lebih afdal daripada seluruh nabi dan rasul. Demikian pula ulama sepakat, di antara 5 nabi dan rasul itu ulul azmi yang paling afdal adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula ulama sepakat, setelah Nabi Muhammad yang paling afdal Ibrahim alaihissalam. Dan mereka beda pendapat siapa setelah Ibrahim. Jadi ini yang paling afdal di antara nabi dan rasul, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayahnya, bapaknya Ibrahim. Kemudian ulama beda pendapat antara Musa, Isa atau Nuh. Dan dikuatkan oleh Syekh Al-Allamah Saleh Sindih hafizahullah, sebagaimana yang beliau sebutkan, banyak pendapat ulama, tapi yang paling rajih, yang paling dekat dengan kebenaran, setelah Ibrahim adalah Musa, setelah Musa adalah Isa, setelah Isa barulah Nuh alaihi wassalatu wassalam atau alaihi wassalatu wassalam. Jadi ini tingkatan nabi dan rasul yang paling mulia. Nah, orang sufi mengatakan Al-Khadir lebih afdal daripada Musa. Ini menyelisihi ijma. Karena Musa termasuk ulul azmi. Dan ulul azmi tadi ulama sepakat nabi dan rasul yang paling mulia. Kemudian jemaah sekalian, perlu diketahui Al-Khadir itu bukan wali, tapi beliau nabi. Di antara dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Kahfi. Jadi Allah katakan di situ fawajada abadan min ibadina atainahu rahmatan min indina, dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-65. Maka keduanya, maksudnya Musa dan pelayannya. Siapa nama pelayannya itu? Yang bersama Nabi Musa untuk mencari Nabi Khadir, Al-Khadir. Siapa namanya? Yusha bin Nun. Nabi Musa dan Yusha bin Nun mendapati seorang hamba dari hamba-hamba kami yang kami berikan rahmat dari sisi kami. Para ulama ahli tafsir mengatakan, jamaah sekalian, rahmat yang dimaksud di sini hiyan nubuwah, kenabian. Demikian pula firman Allah surah Al-Kahfi juga sama ayat yang ke-65. Wa 'allamnahu min ladunna ilma. Kami ajarkan kepadanya, kepada Al-Khadir, dari sisi kami ilmu. Tapi orang sufi bilang Nabi Khadir mendapat ilmu ladunni. Padahal di ayat itu dikatakan min ladunna, bukan min ladunni. Dari sisi kami ilmu, maksudnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengajari beliau. Seandainya beliau wali, berarti ada ulama, ada gurunya. Apa artinya wali? Wali maknanya adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Allah berfirman, wali maksudnya adalah orang yang beriman dan bertakwa. Seandainya beliau bukan nabi, pasti ada gurunya. Tapi ini langsung diajar oleh Allah tanpa perantara, berarti dia nabi. Ini bantahan yang kedua. Bantahan yang ketiga untuk orang-orang gulatus sufiyah, sufi ekstrim, yang mengatakan Al-Khadir itu wali, bukan nabi, dan kedudukan wali lebih tinggi daripada nabi. Kita sudah sebutkan tadi ijma ulama. Tidak ada perbedaan pendapat bahwa nabi dan rasul lebih mulia daripada seluruh makhluk. Dan juga jamaah sekalian, nabi dan rasul itu termasuk wali. Karena mereka yang paling tinggi imannya dan paling tinggi takwanya. Baik, kemudian yang ketiga, kata Nabi Musa, dia bertanya kepada Al-Khadir, Nabi Khadir, qala lahu Musa, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rusyda? Bolehkah saya mengikuti kamu agar supaya kamu ajarkan kepadaku ilmu yang diajarkan untukmu?
Jadi ada ilmu yang dimiliki Nabi Khadir tidak dimiliki oleh Musa. Seandainya jamaah sekalian beliau bukan nabi, tidak mungkin Nabi Musa itu minta izin, karena nabi itu tidak mengikuti nabi. Artinya Nabi kita yang mulia Muhammad SAW mengatakan, wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan wa bu'itsu ila an-nasi ammatan. Para nabi itu diutus untuk kaumnya saja. Ini para nabi sebelum Nabi Muhammad, masing-masing untuk kaumnya saja. Jadi tidak mungkin nabi mengikuti nabi, tidak mungkin. Itu selain Nabi Muhammad. Tapi Nabi Musa minta izin untuk mengikuti Al-Khadir supaya diajarkan ilmu yang tidak diketahui oleh Musa. Jadi itu Nabi dan Rasul yang dulu, khusus untuk kaumnya. Kemudian kata Nabi, wa bu'itsu ilan nasi ammatan. Tapi khusus saya, kata beliau, saya diutus untuk semua manusia. Makanya jamaah sekalian, Umar ibn al-Khattab pernah membaca lembaran-lembaran Taurat. Kemudian Nabi melihatnya, Nabi pun marah. Kemudian beliau mengatakan, amutahawwikuna fiha ya ibn al-Khattab? Apakah kamu termasuk orang-orang ragu, wahai Umar ibn al-Khattab? Jadi membaca Taurat. Kata Nabi, masih ragu kamu? Walladzi nafsi biyadi laqad ji'tukum biha baydha'an naqiyah. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, saya telah datang kepada kalian dengan petunjuk yang sangat putih dan jelas. Artinya apa jamaah sekalian? Islam ini ajarannya menghapus ajaran umat-umat terdahulu, tidak berlaku lagi. Kemudian di akhir hadis apa kata Nabi? Lau anna Musa kana hayyan, seandainya Musa hidup, jangankan umatnya, seandainya nabinya hidup, Musa hidup, ma wasi'ahu illa ayyattabi'ani, tidak ada pilihan untuknya kecuali harus mengikuti aku. Jadi Musa saja harus mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jemaah sekalian, bantahan yang keempat, kata Nabi Al-Khadir saat Musa mau ikut belajar, wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhita bihi khubara, bagaimana kamu bisa bersabar pada sesuatu yang kamu tidak punya ilmu di dalamnya? Seandainya beliau bukan nabi, tidak mungkin dia berani bilang seperti ini. Justru Nabi Musa yang malah merendah. Apa kata Nabi Musa? Wala a'silaka amra, saya tidak akan menentangmu. Jadi kalau Nabi Al-Khadir itu wali, tidak mungkin berani bilang begini. Justru Nabi Musa yang tawadhu. Kemudian bantahan yang keenam jamaah sekalian, yang membantah atau yang kelima yang membantah bahwa atau yang menguatkan pendapat bahwa Nabi Khadir adalah nabi. Perhatikanlah firman Allah di surah Al-Kahfi di ayat yang ke-82. Setelah Nabi Khadir menjelaskan kenapa dia melobangi perahu, padahal dikasih tumpangan gratis bersama Musa dan Yusha bin Nun, tapi dia lobangi perahu itu. Kemudian dia membunuh anak kecil. Kemudian dia menegakkan tembok yang di bawahnya ada harta anak yatim. Nabi Khadir menjelaskan semua itu, bahwa ada raja yang jahat. Kalau dia lihat perahunya itu sempurna, tidak cacat, dia pasti akan merampas. Maka saya lobangi. Nabi Musa tidak berbicara lagi. Kemudian Nabi Musa mengingkari kenapa dia membunuh. Kemudian Nabi Khidir menjelaskan bahwa takdir Allah menetapkan bahwa anak itu akan menjadi anak yang kafir, sehingga dikhawatirkan dia bisa membawa kedua orang tuanya ikut kafir karena saking cintanya orang tuanya kepadanya. Maka saya pun membunuhnya, Allah akan ganti dengan anak yang lebih baik. Kemudian yang ketiga, Nabi Khadir, wa ma fa'altuhu an amri, saya tidak lakukan semua itu dari keinginan saya. Maksudnya apa kata para ulama?
Fa'altuhu biwahyillah. Saya melakukan itu karena wahyu dari Allah. Langsung diam Nabi Musa, tidak lagi membantah. Jadi ini sekaligus kebantahan jamaah sekalian, bahwa Nabi Khadir itu dengan Nabi Musa tidaklah bertentangan syariatnya. Dan kita sudah sebutkan juga masing-masing Nabi sebelum Nabi Muhammad, kecuali Nabi Muhammad diutus untuk kaumnya saja. Jadi Nabi Al-Khadir untuk kaumnya, Nabi Musa juga untuk kaumnya. Tidak berlaku. Adapun Nabi Muhammad SAW berlaku untuk semua manusia. Bahkan kalau Musa hidup, tidak ada pilihan untuk beliau kecuali harus mengikuti Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi Isa, yang Allah katakan wa ma qataluhu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak menyalibnya, mereka tidak membunuhnya, tetapi Nabi Isa diserupakan dengan orang yang sangat membenci beliau. Dan Allah mengangkatnya di atas langit, ke atas langit. Dan Nabi Isa akan turun di akhir zaman. Bukan membawa syariat baru, tidak. Justru mengikuti Muhammad SAW dan akan menghancurkan salib dan membunuh babi. Itu di akhir zaman. Beliau tidak membawa ajaran baru. Kemudian syubhat terakhir jamaah sekalian, mereka juga mengatakan Nabi Khadir itu masih hidup sampai sekarang. Ini keyakinan mereka. Makanya tidak sedikit di antara mereka berdoa kepada Al-Khadir jika berada di situasi yang genting. Ini keyakinan yang batil, keyakinan yang salah. Kenapa? Karena menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Perhatikanlah firman Allah di surah Al-Anbiya di ayat yang ke-34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khulda." Kami tidak pernah menjadikan satupun manusia itu hidup kekal. Afa in mitta fahumul khalidun? Apakah jika kamu mati wahai Muhammad mereka kekal? Tidak mungkin. Ini di surah Al-Anbiya. Kemudian jemaah sekalian, Nabi kita yang mulia Muhammad SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, ana aulan nas bibni Maryam wal anbiya auladu allatin. Saya yang paling berhak dengan Nabi Isa putra Maryam, dan para nabi itu adalah anak-anak Allat. Allat itu satu ayah walaupun dari ibu yang berbeda. Maksudnya apa? Para ulama mengatakan akidah mereka satu walaupun cara ibadahnya berbeda-beda. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh benar-benar kami telah mengutus pada tiap umat seorang rasul untuk berdakwah, mengajak sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Semua ajaran nabi dan rasul dalam akidah satu. Yang berbeda itu fikih atau pengamalannya, salatnya, zakatnya dan puasanya, itu yang berbeda. Walaysa baini wa bainahu nabiyyun, dan tidak ada antara saya dan Nabi Isa seorang nabi. Artinya tidak mungkin ada Nabi Khadir. Tidak mungkin Nabi Khadir juga masih hidup saat itu, tidak mungkin. Karena Nabi katakan tidak ada antara saya dan Nabi Isa seorang nabi pun. Kemudian jemaah sekalian, seandainya kita katakan Nabi Khadir itu wali, seandainya kita ikut pendapat mereka, walaupun sebagian ulama, segelintir ulama ada yang mengatakan Al-Khadir itu wali, bukan nabi. Anggaplah, maka kita katakan kalau beliau orang soleh pasti datang menghadap dan beriman kepada Nabi Muhammad SAW, pasti datang, dan tidak ada riwayat yang menyebutkan itu. Dan Nabi Muhammad telah bersabda kepada para sahabat, "Ara'aitakum lailatukum hadah?" Bagaimana pendapat kalian tentang malam ini yang kalian berada di dalamnya? Fa inna ala ra'si mi'ati sanatin min hala yabqa mimman huwa ala dhahril ardi ahadun. Setelah malam ini 100 tahun ke depannya tidak ada satupun orang yang akan hidup.
Ini dalil yang mengatakan, yang menegaskan nas dari Nabi bahwa di malam beliau bersabda ini 100 tahun setelahnya tidak ada satupun yang hidup di antara para sahabat. Kalau Nabi Khidir masih hidup saat itu, pasti saat ini sudah meninggal. Ini jelas, nas, tegas. Inilah penyimpanan gulatus sufiyah, sufi ekstrim, yang mengatakan wali lebih afdal daripada Nabi. Demikian pula wali bisa keluar dari ajaran Nabi. Dan kita sudah bantah semua itu, alhamdulillah. Dan pelajaran yang paling penting jamaah sekalian, yang tidak kalah pentingnya, kita selamat dari ajaran mereka. Itu yang paling penting. Kita tidak memiliki pemahaman seperti ini pemahaman kufur. Meyakini ada orang yang bisa keluar dari syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu keyakinan kufur. Tidak ada perbedaan pendapat. Disepakati di tengah umat Islam akan kekufuran perbuatan tersebut. Dan jamaah sekalian, Nabi kita yang mulia Muhammad SAW mengatakan, wasataftariku ummati ala 73 firqah. Umatku akan terpecah menjadi 73 kelompok. Para ulama berbeda pendapat. Dan yang dikuatkan oleh Lajnah Daimah, maksudnya di sini umat Islam akan terpecah menjadi 73 kelompok. Kulluha finnar, semua di dalam neraka illa wahidah, kecuali satu. Nabi ditanya siapa mereka, Nabi tidak menjawab namanya, tapi Nabi jawab sifatnya, ma ana alaihi wa ashabi, yaitu yang satu yang selamat itu yang mengikuti sunnahku dan sunnah sahabatku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan jamaah sekalian, beliau mengatakan, dan ini bantahan untuk Imam As-Sun'ani dalam Subulus Salam, beliau mengatakan azan yang pertama di hari Jumat itu adalah azan yang bid'ah, yang diada-adakan oleh Utsman radhiyallahu anhu. Maka kata Nabi SAW membantah pendapat As-Sun'ani, alaikum bisunnati, wajib kalian berada di atas sunnahku. Setelah itu apa kata Nabi? Wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin, dan sunnah 4 khalifah yang mendapatkan hidayah dan petunjuk, termasuk di dalamnya Utsman. Jadi kalau Utsman sudah menetapkan sunnah, ada azan sebelum azan waktu Jumat kurang lebih setengah jam, kemudian ulama yang datang setelahnya, demikian pula para sahabat tidak ada yang mengingkarinya, maka itu menjadi sunnah yang kata Nabi, wajib kalian berada di atas sunnahku. Karena sebagian ulama seperti As-Sun'ani mengatakan itu bid'ah, karena tidak ada di masa Nabi. Jawabannya, justru Nabi mengatakan ikuti sunnah para sahabat, ikuti sunnah Nabi dan ikuti sunnah para sahabat. Cuma jamaah sekalian, tinggal diperbaiki, dirapikan lagi pengamalannya. Sebagian masjid tidak sampai 10 menit antara azan pertama azan kedua. Dulu di masa Utsman, beliau memerintahkan untuk azan sekitar kurang lebih setengah jam sebelum masuk waktu Jumat yang asli, supaya orang-orang pasar itu siap-siap. Begitu pengamalannya, tinggal dirapikan, diperbaiki. Baik, mungkin saja yang bisa kita ambil jamaah sekalian. Jadi ini pembatal keislaman yang ke-9 yang dilakukan oleh sebagian wulatus sufiyah. Wallahu alam. Mungkin masih ada waktu untuk bertanya, saya persilahkan. Iya. Murena tuh. Iya. Bagus juga tahu syubhat. Iya. Syubhat itu jamaah sekalian, dia seolah kebenaran, tapi kesesatan. Dari mana kita tahu?
Nabi kita yang mulia Muhammad SAW mengatakan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Amalan yang paling pertama diperiksa oleh Allah pada hari kiamat adalah salat. Jadi itu amalan pertama. Bukan dulu zakat, bukan puasa, bukan sedekah, bukan haji, bukan umroh, tapi salat. Kemudian Nabi memberikan kaidah, fa in salahat salaha sairu amali. Jika diperiksa salatnya dan salatnya bagus, maka amal yang lain ikut bagus. Maksudnya kata para ulama, jika dia menjaga salat, maka Allah akan memudahkan untuknya mengamalkan amalan-amalan yang lain. Wa in fasadat fasada sairu amalihi. Jika ternyata diperiksa salatnya rusak, maka semua amalannya atau amalannya yang lain ikut rusak. Jadi artinya kalau orang menjaga salat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan amalan yang lain. Tapi kalau dia menyia-nyiakan salat, maka Allah tidak akan berikan kepadanya taufik, hidayah untuk mengamalkan amalan yang lain. Baik, jadi itu yang pertama. Kemudian jamaah sekalian, Nabi kita yang mulia Muhammad SAW mengatakan, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan kaum musyrikin adalah salat. Siapa yang meninggalkan salat, maka sungguh dia telah kafir. Beliau juga mengatakan, bainar rajul wa bainasy syirki wal kufri tarkus shalah. Pembatas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekafiran adalah meninggalkan salat. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Ibn Baz, Syekh Ibn Utsaimin dan selainnya, bahwa orang yang meninggalkan salat dia kafir, bukan lagi Islam. Tidak boleh dikuburkan di pekuburan kaum muslimin, tidak boleh dimandikan, tidak boleh disolati, tidak boleh dikafani. Itu menurut mereka. Sedangkan amalan yang lain, jika ditinggalkan seperti zakat, puasa, haji, selama seseorang masih meyakini itu kewajibannya, maka dia tidak kafir. Jadi orang-orang yang tidak puasa, dia tidak kafir. Ada orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, harta maupun fitrah misalnya, atau zakat harta, dia tidak kafir. Ada orang yang tidak mau naik haji padahal dia mampu, maka dia tidak kafir. Tapi kalau dia tidak sholat, maka dia kafir. Bagaimana mungkin jamaah sekalian? Amalan, kalau orang sudah kafir, amalannya bermanfaat? Tidak. Makanya kata Allah, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mantsura. Kami menghadapi semua amalan yang mereka lakukan di dunia dulu, lalu kami jadikan amalan tersebut seperti debu yang berterbangan. Di antara penafsiran ayat ini, amalan yang maksud dalam ayat ini adalah amalan orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi tidak benar kalau orang yang tidak sholat bisa masuk surga dari pintu yang lain, tidak benar. Iya. Sebab kalau kita katakan itu benar, nanti orang-orang non-muslim akan mengatakan, tidak, mengapa saya tidak masuk Islam? Yang penting saya rajin bersedekah. Contohnya apa? Saya menyumbang kalau bulan Ramadan. Saya juga kasih orang papak buka. Atau saya ikut kurban. Tidak sedikit jamaah sekalian, non-muslim itu ikut juga berinfak kalau bulan Ramadan. Maka kita katakan, kalaupun itu mendapatkan balasannya cuma di dunia, tapi di akhirat tidak ada yang tersisa untuk orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini syubhat, jawabannya tidak benar. Orang yang meninggalkan salat, amalannya yang lain bisa diterima, tidak benar. Karena salat itu tiang agama. Jika seseorang meninggalkan salat, maka akan runtuh agama. Sebagaimana rumah tanpa tiang akan runtuh rumah tersebut. Baik, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.